Dulu, kita percaya bahwa begitu Voyager menembus kolom Hercules, ambang heliosfer yang terakhir, ia akan menghilang dalam sunyi. Bukan karena kehilangan daya, tapi karena kita membayangkan ruang antar bintang sebagai gurun kosong. Dingin, gelap, dan nyaris tak berwujud. Di luar sana, di batas terluar pengaruh matahari, kita membayangkan kehampaan total. Sebuah tempat di mana tak ada lagi yang bisa diamati. Tak ada lagi kisah yang bisa diceritakan. Namun kita keliru. Apa yang ditemukan Voyager justru mematahkan ekspektasi manusia selama berabad-abad. Ketika ia keluar dari pelukan tata surya, Voyager tidak tenggelam dalam keheningan. Ia justru menemukan bahwa kehampaan itu tidak benar-benar hampa. Ia menangkap suara dari plasma interstellar, gelombang kejut kosmik, dan denyut samar dari ruang yang seharusnya diam. Ruang antar bintang ternyata bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari babak baru yang lebih asing, lebih sunyi, dan jauh lebih menakjubkan. Hari ini, kita akan menelusuri apa saja yang telah ditemui oleh Voyager, dua utusan kecil dari bumi yang melintasi takdirnya menjadi saksi bisu bagi wajah terdalam alam semesta. Tahun 1977, di tengah semarak perang dingin dan awal era digital, umat manusia justru memilih untuk menengadah ke langit dan mengirimkan warisannya ke bintang-bintang. Dalam selang waktu 2 minggu, 2 wahana luar angkasa diluncurkan dari bumi. Voyager 2 berangkat lebih dulu pada 20 Agustus, disusul oleh Voyager 1 pada 5 September. Bukan urutan peluncuran yang menentukan nomor mereka, melainkan lintasan. Voyager 1 akan menyalip saudaranya dan mencapai tujuan lebih dulu. Awalnya misi ini terdengar sederhana, menjelajahi 4 planet raksasa, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, dengan memanfaatkan susunan langka planet-planet luar yang hanya terjadi sekali dalam 176 tahun. NASA menyebutnya Grand Tour. Pada saat itu, mereka hanya berharap Voyager bisa bertahan sekitar 1 dekade. Namun seperti biasa, kenyataan jauh melampaui harapan. Kedua wahana ini tidak hanya bertahan, mereka melampaui ekspektasi dan menulis ulang sejarah eksplorasi antariksa. Dari merekalah kita pertama kali mendapat gambaran dekat badai raksasa di Jupiter, menyingkap tabir rumit cincin Saturnus, dan menyaksikan keindahan planet beku Uranus dan Neptunus, yang sebelumnya hanya tampak sebagai titik cahaya di langit malam. Mereka adalah penyintas yang membawa bukan hanya kamera dan instrumen ilmiah, tetapi juga sebuah pesan dari bumi. Golden Record. Piringan emas berisi musik dari berbagai budaya, suara ombak dan angin, detak jantung manusia, tawa, dan salam dalam 55 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Ada juga gambar-gambar kehidupan, dari bayi yang baru lahir hingga peta letak planet kita di alam semesta. Dan jika suatu hari nanti makhluk cerdas lain menemukannya, mereka akan tahu bahwa kita pernah ada dan kita pernah mencoba menyapa. Bayangkanlah sebuah benda buatan tangan manusia yang kini telah melewati batas tata surya dan dalam keheningan kosmis masih terus mengemban misinya. Voyager bukan sekadar logam dan kabel. Ia adalah keajaiban rekayasa abad ke-20. Dikirim bukan hanya untuk menjelajah, tetapi untuk menembus keabadian. Di tubuh mungilnya, tertanam kekuatan yang nyaris tak terdengar. 3R3 bertenaga plutonium, sumber panas dari peluruhan radioaktif, yang sejak 1977 memberi Voyager napas listrik. Tanpa panel surya, tanpa baterai isi ulang. Tak besar, tak bertenaga, namun cukup untuk menopang perjalanan miliaran kilometer. Sebuah kekuatan senyap yang bekerja tanpa pamrih.
Voyager membawa mata sederhana, kamera beresolusi rendah, namun cukup tajam untuk menangkap bayangan cincin Saturnus dan spektrometer inframerah yang bisa mencium komposisi atmosfer dunia asing. Ada pula magnetometer, menjulur sepanjang lengan, mengukur bisikan medan magnet dari raksasa-raksasa gas di luar sana. Semua data itu dikirimkan ke bumi lewat antena parabola selebar 3,7 meter, mengirimkan sinyal lemah, tak lebih kuat dari cahaya sebuah kulkas rumah tangga, namun masih dapat ditangkap oleh Deep Space Network di tengah sunyi luasnya ruang antar bintang. Dan jantung komputasinya tak lebih hebat dari kalkulator sekolah. RAM-nya hanya 68 kilobyte, namun dari sana mengalir warisan ilmu yang tak bisa ditandingi oleh prosesor manapun hari ini. Voyager bukanlah pesawat tercepat, bukan pula yang tercanggih, tapi ia adalah yang paling abadi. Karena di balik semua perangkat itu tertanam satu tekad, meninggalkan jejak manusia untuk dibaca oleh semesta. Voyager adalah mata pertama manusia yang menyaksikan dunia-dunia jauh sebagaimana adanya, bukan hanya titik-titik samar dalam teleskop, melainkan lanskap nyata dari sebuah sistem planet yang luar biasa. Di Io, bulan Jupiter yang tampak kecil dan sepi dari kejauhan, Voyager 1 menemukan sesuatu yang mengejutkan. Letusan gunung api. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan gunung api aktif yang melontarkan material ratusan kilometer ke angkasa. Sebuah dunia yang seolah meniru neraka, berapi, bergolak, dan bising di tengah ruang angkasa yang bisu dan beku. Kemudian, Voyager menembus kompleksitas Saturnus. Dari bumi, cincinnya tampak anggun dan tenang. Namun dari dekat, Voyager menyibak rahasia yang tak terbayangkan. Cincin itu bukan satu struktur padat, melainkan jutaan partikel es dan batu yang menari dalam harmoni gravitasi, membentuk gelombang, retakan, dan celah yang seolah hidup. Lalu, Voyager 2, dialah satu-satunya duta kita yang pernah mengunjungi Uranus dan Neptunus. Dua planet biru beku yang bahkan teleskop-teleskop terbaik di bumi sulit menguaknya. Namun Voyager datang, melintasi malam abadi tata surya luar, dan memotret dunia-dunia itu dalam kesunyian yang memukau. Ia memperlihatkan Uranus yang pucat, misterius, dengan cincin vertikal dan medan magnet yang miring, dan Neptunus yang angin supersoniknya membentuk badai terbesar kedua setelah Jupiter, The Great Dark Spot. Dan hingga kini, tak ada misi lain yang pernah kembali ke sana. Tak ada mata baru yang mengamati kembali dunia-dunia itu dari dekat. Hanya Voyager yang membawa pulang gambar-gambar itu ke bumi, rumah kita. Ia bukan sekadar penjelajah, tapi saksi bisu dari keagungan tata surya yang belum selesai kita pahami. Tahun 2012, Voyager 1 menjadi pionir. Ia resmi menembus heliopause, batas terakhir di mana angin matahari masih berkuasa. Sejak saat itu, ia tak lagi berada dalam lingkungan tata surya. Ia berada di ruang antar bintang. 6 tahun kemudian, Voyager 2 menyusul, melewati gerbang yang sama dari arah yang berbeda. Kini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita memiliki instrumen yang secara langsung menyentuh materi dari bintang-bintang lain, partikel dan gelombang dari galaksi itu sendiri. Dan dari jarak miliaran kilometer, keduanya masih terus mengirimkan data, seolah ruang antar bintang bukan kehampaan, melainkan lembaran baru yang mulai menulis ulang pemahaman kita tentang jagat raya. Dan dari balik jarak yang bahkan cahaya butuh lebih dari 2 dekade untuk menempuhnya, Voyager menjawab, ia tidak tenggelam dalam senyap, melainkan terus memancarkan pesan
lemah namun konsisten, seperti bisikan dari ujung alam semesta. Sinyal-sinyal inilah yang kini menjadi jendela kecil kita untuk mengintip alam antar bintang, sebuah wilayah yang sebelumnya hanya bisa kita tebak lewat teori dan simulasi. Apa yang ia temukan? Ternyata ruang antar bintang tidak sesunyi yang kita kira. Voyager mencatat adanya gelombang kejut dari lontaran korona matahari, solar outburst, yang masih bisa merambat jauh melampaui heliopause. Ia juga mendeteksi partikel bermuatan tinggi yang berasal dari luar galaksi, cosmic rays, dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan ketika ia masih berada dalam pelukan heliosfer. Sinyal dari Voyager mengungkap bahwa di luar sana ada medan magnet asing yang tidak lagi tunduk pada tata surya. Ia menunjukkan kepada kita bahwa medan magnet galaksi yang selama ini hanya menjadi spekulasi benar-benar ada dan memiliki bentuk serta dinamika yang jauh dari kata sederhana. Dan yang paling mencengangkan, ia juga mendeteksi gelombang plasma dari medium antar bintang, menandakan bahwa bahkan dalam kehampaan ada getaran, ada arus, ada denyut. Kini, Voyager melaju dalam kesunyian kosmik. Tak ada mesin yang mendorongnya, tak ada tujuan baru yang ditetapkan. Namun setiap detik keberadaannya adalah sebuah catatan sejarah. Ia terus menjauh, perlahan, meninggalkan semua yang kita kenal. Jauh dari planet biru yang pernah mengirimnya pergi, namun sinyalnya masih kita dengar. Masih ada pesan yang dikirim dari jarak miliaran kilometer. Dan bahkan ketika sinyal terakhir itu akhirnya padam, Voyager akan tetap melayang, hening, tak tersentuh, namun membawa sesuatu yang tak ternilai, jejak keberadaan kita. Ia adalah duta bisu umat manusia, melaju ke masa depan yang tak akan pernah kita saksikan. Sebuah pengingat bahwa kita pernah mencoba menjangkau bintang-bintang dan meninggalkan nama kita di antaranya. Dalam riuhnya zaman digital, mudah bagi kita melupakan bahwa di kejauhan sana ada dua objek kecil yang masih menyusuri gelapnya ruang antar bintang. Tak ada sorotan, tak ada panggung, namun Voyager terus melaju, diam-diam, tanpa lelah. Bukan sekadar mesin, tapi sebagai warisan dari sebuah spesies yang pernah memandang langit dan bertanya, apa lagi yang ada di sana? Ia adalah bukti bahwa di tengah segala keterbatasan, manusia punya satu sifat yang tak bisa diredam, rasa ingin tahu. Dan mungkin itulah yang membuat kita luar biasa. Saya Kia, terima kasih telah ikut menjelajah bersama kami hari ini. Jika kamu menyukai penelusuran ini, bantu kami terus berbagi keajaiban langit dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak tertinggal dalam ekspedisi kita berikutnya. Sampai jumpa di perbatasan selanjutnya hanya di Langit Sains.